Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mengenal bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier satu variabel. Pengertian pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSI. Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan dan hanya memiliki satu variabel atau peubah berpangkat 1. Perhatikan berikut tanda ketidaksamaan ya yang berlaku pada pertidaksamaan. Yang pertama ada tanda lebih dari. Perhatikan yang sebelah kirinya, baris pertama itu tanda lebih dari. Kemudian baris kedua ada lebih dari atau sama dengan. Kemudian baris ketiga ada tanda kurang dari. Baris keempat ada tanda kurang dari atau sama dengan. Baris kelima ada tanda tidak sama dengan. Jadi, 5 tanda ini berlaku pada pertidaksamaan ya. Perlu kalian ingat lagi kalau persamaan tandanya apa? Kalau persamaan tandanya adalah tanda sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ini ada lambang, 5 lambang ini yang kita gunakan. Berikut beberapa contoh pertidaksamaan linier satu variabel. 1. 2x kurang dari 6. 2. Y tambah 2 lebih dari 10. Nomor 3. 3x tambah 6 lebih dari atau sama dengan 2x kurang 5. Nomor 4, 5Q kurangi 1 kurang dari 0. Keempat contoh ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Perhatikan, di setiap contoh soal ini variabelnya hanya ada satu, yaitu ada X, ada Y, dan ada Q. Kemudian pangkat dari variabelnya juga hanya 1 ya. Menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk langkah penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel ini, langkahnya sama seperti minggu lalu pada saat kalian menyelesaikan persamaan ya. Jadi langkah-langkahnya sama saja. Kalau kalian sudah paham penyelesaian persamaan linier satu variabel, insya Allah untuk yang pertidaksamaan juga pasti akan paham ya, akan bisa. Contoh, carilah penyelesaian dari X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 8. Cara pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan yaitu bisa dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas kanan atau kiri dengan bilangan yang sama. Nah, kita perhatikan di ruas sebelah kiri, di sini ada angka 6, positif 6. Bagaimana cara menghilangkan angka 6? Kalau di sini ada positif 6, maka ruas sebelah kiri kita tambahkan dengan lawan dari 6. Lawan dari 6 berapa? Negatif 6. Nah, berarti ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan kita nanti kurangi dengan 6. Jadi pertidaksamaannya menjadi X tambah 6 kurang 6 lebih dari atau sama dengan
8 kurangi 6. Di situ sudah ada keterangan kedua ruas dikurangi 6. Kenapa dikurangi 6? Bukan 8. Karena tujuannya kita akan menghilangkan angka 6 di ruas sebelah kiri. Kenapa angka 6 dihilangkan? Karena supaya di ruas sebelah kiri kita fokus hanya untuk X saja, yaitu penyelesaiannya. Paham? Berikutnya, berarti tinggal X tambah 0. 0 dari mana? Tadi 6 kurang 6 ya, hasilnya 0. Lebih dari sama dengan 2 ya. 2-nya 8 kurangi 6. Maka X lebih dari sama dengan 2. Jadi, penyelesaian dari X tambah 6 lebih dari sama dengan 8 adalah X lebih dari sama dengan 2. Langkah berikutnya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel bisa dengan cara mengalihkan atau membagi kedua ruas kanan maupun kiri dengan bilangan yang sama. Perhatikan contohnya yang pertama, 4X kurang dari 8. Berapa penyelesaiannya atau berapa nilai X-nya? Nah, kita lihat ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Perhatikan yang sebelah kiri itu ada angka 4X. Nah, kita tujuannya mau cari X, maka gimana caranya biar angka 4 ini hilang? Tidak ada. Karena ini perkalian, berarti lawannya harus dibagi. Dibagi berapa? Dibagi bilangan yang berada di depan variabel X atau koefisien dari X. Bisa dilihat di baris yang kedua ya. Kedua ruas dibagi 4. 4X per 4 kurang dari 8 per 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 kan? 1 kali X berarti tinggal X. Kemudian yang ruas sebelah kanan 8 bagi 4 hasilnya 2. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan 4X kurang 8 adalah X kurang 2. Nah, sekarang jika pertidaksamaannya dikalikan atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya nanti kita balik ya, beda dengan persamaan. Kalau persamaan mau dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya tetap sama dengan. Nah, khusus untuk pertidaksamaan, maka tandanya harus dibalik. Perhatikan contohnya. Negatif 1 per X lebih dari atau sama dengan 4. Jika diperhatikan pertidaksamaannya ini, yang ruas sebelah kiri ya, ada angka negatif 1 per 3. Bagaimana caranya menghilangkan angka negatif 1 per 3? Otomatis di sini harus dikalikan berapa? Harus dikalikan negatif 3. Nah, kita lihat baris kedua ya. Nah, di baris kedua terlihat sekarang kita kalikan dengan negatif 3. Kedua ruas kali negatif 3. Karena dikalikan negatif 3, maka tandanya perhatikan berubah ya. Tadinya lebih besar atau lebih dari sama dengan, sekarang jadi lebih kecil sama dengan ya, atau kurang dari sama dengan. Nah, kemudian hasil kalinya bagaimana? Negatif 3 kali negatif 1 per 3 kan hasilnya 1. Berarti tinggal X saja ya di ruas sebelah kiri. Kemudian yang ruas sebelah kanan negatif 3 kali 4. Berapa hasilnya? Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 12. Nah, bagaimana? Paham? Ya, ketika dikalikan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda langsung dibalik. Berikutnya kita lihat dua contoh untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, carilah penyelesaian dari 2X kurangi 4 kurang dari 10 untuk
X anggota bilangan asli. Kita tentukan ya, X-nya bilangan asli. Langkah pertama, kita akan menghilangkan angka negatif 4. Ya, makanya kita cari lawan dari negatif 4 berarti positif 4. Di baris kedua, perhatikan kedua ruas ditambah dengan 4. Tadi tujuannya supaya hilang ya angka negatif 4-nya. Jadi 2x tambah 0 kurang dari 14. Maka 2x kurang dari 14. Langkah berikutnya, kita bagi kedua ruas dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisien yang nempel di variabel x-nya adalah 2 ya. Jadi bagi 2 semuanya. 2x dibagi 2 kurang dari 14 dibagi 2. 2x bagi 2 hasilnya x. Maka x kurang dari 14 bagi 2 hasilnya 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 7. Karena di sini ditentukan X-nya anggota bilangan asli, maka bilangannya jadi berapa saja? Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dalam keterangan hasilnya adalah X kurang dari 7, bilangan asli yang kurang dari 7. Berarti dari angka 1 sampai angka 6. Yang kedua, carilah penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurangi 4x lebih dari sama dengan 19. Untuk x, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Perhatikan pertidaksamaannya 3 kurang 4x lebih dari sama dengan 19. Nah, kita coba hilangkan dulu angka 3 yang ada di depan negatif 4x ya. Nah, karena di sini ada angka 3, maka cari lawan dari 3. Lawannya adalah negatif 3. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 3. Pertidaksamaannya, perhatikan jadi seperti baris kedua ya. 3 kurangi 4x kurangi 3 lebih dari sama dengan 19 kurangi 3. Kemudian perhatikan baris yang ketiga, Ibu hanya memindahkan kurang 3-nya ke depan ya. 3 kurang 3 kurangi 4x lebih dari sama dengan 19 kurangi 3. Jadi sisanya tinggal negatif 4x lebih dari sama dengan 16. Nah, kalian perhatikan ya. Di ruas sebelah kiri ada negatif 4x. Nah, bagaimana caranya menghilangkan angka negatif 4 yang ada di ruas sebelah kiri? Berarti kita harus bagi dengan negatif 4 supaya di ruas sebelah kirinya tinggal variabel x saja. Nah, kita bagi kedua ruas dengan negatif 4. Ketika dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda langsung kita balik ya. Tadinya lebih dari sama dengan, sekarang jadi lebih kecil atau kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaannya jadi negatif 4x dibagi negatif 4 kurang dari sama dengan 16 negatif dibagi negatif 4. Maka X kurang dari sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangan yang kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti negatif 7, negatif 6, negatif 5, dan negatif 4. Di sini negatif 4-nya masuk karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan ya, ada tanda sama dengannya, maka negatif 4-nya masuk. Demikian materi pertidaksamaan linier satu variabel yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.